Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Adik-adik peserta mata kuliah asesmen berbasis komputer. Seperti diskusi kita sebelumnya, adik-adik semua sudah diberikan tugas untuk menyiapkan instrumen untuk survei secara online melalui Google Form yang sudah diisi. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan rencana instrumen surveinya masing-masing. Sebelum berlanjut pada tahap pengambilan data, kami perlu sampaikan beberapa hal untuk jadi bahan perhatian untuk kita semua, sehingga nanti instrumennya menjadi lebih baik. Jadi mohon diperhatikan apa yang akan disampaikan pada sesi ini, sehingga nanti bermanfaat untuk merevisi, menyiapkan instrumen survei masing-masing. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Jadi perlu kami ingatkan tujuan pembelajaran kita pada mata kuliah ini. Kita seluruh mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep-konsep asesmen berbasis komputer, baik desainnya, validitas, user interface dalam bentuk survei yang akan dilakukan. Kemudian kita akan mengembangkan instrumen non-kognitif. Jadi karena yang kognitif nanti juga kita akan lakukan, ini kita akan fokus di tahap ini untuk pengembangan instrumen non-kognitif. Jadi setiap kelompok mahasiswa nanti diberi tugas merancang instrumen untuk mengukur sikap, persepsi, motivasi, atau pengalaman mahasiswa terkait topik yang dipilih oleh setiap kelompok. Jadi topiknya dipilih masing-masing, diusulkan ketika dosen kami sudah setuju, maka dipersilakan untuk mengembangkan instrumen dan dikomunikasikan instrumen itu diedarkan untuk keperluan pengambilan data. Kemudian setiap kelompok seperti kita sepakati lalu, kami beri kebebasan penuh untuk mengusulkan topik sesuai dengan minat kajiannya masing-masing, yang nanti di bagian akhir data yang diperoleh akan kita tulis bersama-sama sebagai sebuah karya ilmiah yang akan dipublikasikan pada jurnal-jurnal yang relevan. Kita akan fokus pada sesi ini pada penilaian kualitas instrumen, strukturnya, kesesuaian instrumen itu dengan prinsip asesmen berbasis komputer, selain tentunya pada hasil survei sebagai bagian yang akan kita tulis menjadi publikasi kita bersama-sama. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman, adik-adik mahasiswa perhatikan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang perlu ada di dalam instrumen survei. Nanti catatan ini kita akan dokumentasikan sehingga adik-adik semua bisa menyimak kembali dan informasinya dapat digunakan untuk memperbaiki instrumen survei masing-masing. Yang pertama, di dalam struktur instrumen itu kita wajib menyertakan judul survei, kita beri keterangan judulnya apa, kita pastikan itu jelas, mudah dipahami dan informatif. Jadi orang kalau lihat judul itu mereka tahu ini survei tentang apa. Kemudian di dalam bagian itu juga ada tujuan survei, kita akan sertakan survei itu dimaksudkan untuk apa. Kita tidak perlu buat terlalu panjang, bisa buat tujuannya secara singkat, jelas, transparan. Kemudian di bagian itu juga kita perlu sertakan pernyataan kerahasiaan bahwa kita menjamin kerahasiaan data atau anonimitas data atau kerahasiaan data semua responden yang mengisi atau terlibat survei yang kita lakukan. Kemudian di bagian instrumen itu juga di bagian awal itu ada informasi langkah-langkah pengisian, mungkin termasuk informasi kira-kira diisi dalam durasi berapa lama. Kemudian disertakan di bagian pengantar itu ada
ucapan terima kasih bagi mereka yang terlibat menyempatkan diri untuk mengisi survei tersebut. Berikutnya kita akan pastikan bahwa ada identitas responden, ada data yang relevan, mungkin nama, tingkat semester, program studi, universitas jika ada beberapa perguruan tinggi yang terlibat. Kemudian kita akan menuju ke bagian yang paling penting, itu terkait dengan item inti dari instrumen kita. Jadi ada informasi jumlah itemnya apa, supaya nanti responden tahu mereka sudah mengisi berapa lama, berapa banyak. Jumlahnya misalkan kita bisa sebutkan ada sekian item, 15-20 item yang terbagi menjadi beberapa bagian, itu bisa disampaikan di bagian awal. Kemudian kita bisa menggunakan beberapa skala berbeda-beda, ada skala Likert atau skala lain yang sesuai. Kemudian nanti itemnya kalau bisa adik pertimbangkan sedapat mungkin itemnya itu ada yang positif, ada yang negatif, sehingga nanti mereka bisa menyesuaikan, membaca item per item, hanya klik saja tanpa membaca item-item itu, sehingga disampaikan juga di bagian pengantar. Di pernyataan itu ada pernyataan positif, ada pernyataan negatif. Sebaiknya ini kedua-duanya ada, kalaupun jumlahnya tidak harus sama. Jadi mungkin dari 20 pada 2 atau 3 atau 4 item pernyataan negatif, supaya itu sebenarnya misinya memastikan responden kita itu membaca item per item, tidak asal klik saja jawaban yang diberikan pada itu. Kemudian kita pastikan, tadi kami ingatkan di bagian awal, bisa ditambahkan di bagian pendahuluan pengantar tadi ada ucapan terima kasih. Bagus juga kalau misalkan ucapan terima kasih itu disertakan sebagian tersendiri di akhir instrumen. Sampaikan terima kasih kepada seluruh responden atas kesediaan mereka menyempatkan diri mengisi instrumen tersebut, yang secara sukarela sudah membantu kita di responden mengisi dan memberikan data yang kita butuhkan. Kemudian ada beberapa hal teknis lain nanti dapat didiskusikan kembali pada sesi offline kita di kelas untuk menyempurnakan kembali hal-hal lain terkait instrumen survei yang kita kembangkan sebelum kita edarkan ke calon responden kita masing-masing. Selamat merevisi instrumen masing-masing. Tolong dikomunikasikan sebelum diedarkan. Jadi kami lihat kemarin ada beberapa sudah ada yang mengisi, tapi instrumennya masih diubah-ubah. Itu nanti mungkin dapat disesuaikan kembali, bisa mengirim kembali responden yang sama, sehingga mereka mengisi dari instrumen yang sudah final. Terima kasih adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua.